kitab hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atas syiatu yang ke-9. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar ibnu As radhiyallahu anhuma. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhuma kepada Abdullah dan Umar. An Abdillahi, dari Abdillah, wa an Umar, dan dari Umar, khamsun, adapun 5 perkara, man, adapun siapapun itu, kunna, ada apa 5 tadi, ai ijtama'anna, artinya berkumpul, fihi, berkumpul apa 5 tadi, fihi, di dalam man, sa'ida, maka akan beruntung siapa orang tersebut, fid dunya, di dunia ini, wal akhirati, dan juga di akhirat. Menurut sahabat Umar, ya, orang kok di dirinya ada 5 perkara ini, maka termasuk dia itu orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Yang pertama, awaluha, kita ada pun enggak nanti kan. Jangan untuk nengok orang lain, ini untuk nengok kita sendiri. Awaluha, adapun yang pertama, ayat kuro, jika kau berzikir siapa orang tersebut rupanya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun, adapun Nabi Muhammad itu Rasulullahi, utusannya Allah. Nah, ini untuk yang ustadz-ustadz, untuk yang pegawai-pegawai syara, ya. Usahakan jangan sampai keliru-keliru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Kalau syahadat baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena depannya ada anna. Anna wa akhwatuha itu tugasnya menasabkan isim, merafakkan khobar yang dari khobarnya mubtada itu, ya. Tandanya ada alifnya lah pokoknya. Kalau ada alifnya berarti Muhammadan gitu. Waktan, di dalam waktu, ba'da waktin, di waktu yang lain. Maksudnya begini. Termasuk orang yang tandanya kita itu bahagia, di setiap saat kita selalu ingat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Bukan kok zikir ngucapkan wae, ngucapkan yo yo. Cuman yang selebih lagi begini, andaikan kok pas kita berdoa, kita kan yakin bahwa nanti akan dimustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan kalau kita pas bermaksiat, ya harus ingat bahwa Allah ya maha melihat. Lah itu namanya ingat Allah di setiap saat. Waktan ba'da waktin. Dengan dari baginda Nabi juga begitu, kita ingat, oh kalau saat macam ini perintah Nabi itu apa, ajaran Nabi apa, itu harus diingat terus. Itu namanya ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas baik ya kan ingat kita bahwa Allah maha penerima amal, kan gitu. Nah, kalau pas maksiat, nengok perempuan tadi yang dibahas di fikih tadi, ya harus ingat bahwa Allah tuh maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Selain maha mengampuni, juga Allah itu maha menyiksa. Yusuf harus ingat itu, gitu loh. Itu namanya kita ingat ayat Qur'an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kalau pas kita duduk-duduk dengan kawannya, apa perintah Nabi? Apa larangan Nabi? Kita dengan tetangga, apa perintah Nabi? Apa larangan Nabi? Kita pas bekerja, apa perintah Nabi? Apa larangan Nabi? Kita pas sholat, apa perintah Nabi? Apa larangan Nabi? Nah, itu namanya kita ingat. Secara lafadznya kita ya ingat, kita dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara maknawinya dalam kehidupan kita ya tetap ingat bahwa tiada Tuhan selain Allah, baginda Nabi Agung Muhammad utusan Allah. Nah, itu caranya begitu ya. Lafadznya ya ingat, maknanya, maksudnya juga ingat. Apapun yang kita kerjakan, baik dan buruk, itu atas dilihat oleh dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jangan kok ibaratnya nanti pas doa, wah pasti mustajab katanya kan. Nah, ketika maksiat lupa kalau Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Itu maksudnya, maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah bisa dipahami itu? Nah, jadi lafadznya ya memang begitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, terus penerapan sehari-harinya ya begitu. Dalam keadaan taat ya ingat, kalau kita yakin bahwa amal kita itu diterima, ya ketika kita andaikan kok maksiat, ya harus ingat dan yakin bahwa Allah Maha melihat dan mencatat, nah, gitu. Andaikan kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, ya harus yakin bahwa Allah itu Maha menyiksa. Itu diingat-ingat. Ruwiyah diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, aksiru memperbanyaklah kalian semua dzikrallahi kepada zikir kepada Allah azza wa jalla. Ala kulli halin atas tiap-tiap apapun keadaan kalian semua. Ketika senang, ketika susah, lapang, sempit, tempat ramai, tempat sepi, ya kan? Tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok begitu? Fa'inahu, karena sesungguhnya keadaan itu laisa, tidak ada apa amalun suatu amal, ahabba yang paling dicintai apa amal, ilallahi kepada Allah, wala anja dan tidak ada yang bisa lebih menyelamatkan, liabdin untuk seorang hamba mingkuli sayiatin dari tiap-tiap kejelekannya, fit dunya di dunia ini, wal akhirati dan akhirat. Apa min dzikrillahi dari itu min dzikrillahi dari zikir kepada Allah. Khobarnya laisa. Khobarnya laisa di paling belakang. Apa ini? Khobarnya apa? Laisa. Laisa itu kawannya siapa? Kana. Kalau kana berarti nasab tangsibul tarfaul isma wa tangsibul khobar. Ini khobarnya itu tidak ada, itu min dzikrillahi dari zikir kepada Allah. Apa khobarnya di akhabba ya. Laisa tidak ada apa amalun amal itu akhabba gitu ya, bukan di min dzikrillah ya. Tuh. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Sorsori, Ibnu Sorsor. Wah, apa pak nama kok itu? Itu ya nama sama wae basing wae. Jadi kalau di Arab tuh dengar nama Lupi itu apa ya ndak heran sama kita dengar Sorsori itu. Nah, itu begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita diperintahkan Nabi untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya. Dan terus ingat-ingat, apapun sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah, itu berarti namanya zikir. Apapun itu, entah manusia, entah setan, entah dunia, entah apa, entah perempuan, apapun itu yang menjadikan kita lupa dari Allah, lupa dari mengabdi kepada Allah, nah itulah namanya lupa dengan Allah atau penyebab lupa dengan
Allah. Nah itu begitu. Apapun itu, anak, istri, ya kan, gebetan kata Pak Tamrin, ya kan itu. Terus macam-macam lah pokoknya. Itu menyebabkan kita lupa sama Allah, yaitu ya berarti penyebab lupa. Nah itu begitu ya. Nah, terus ingat-ingat kalau iman kita lagi lemah, tanda iman kita tuh kuat, itu mudah, yaitu kita menjadi semangat, mampu untuk mengerjakan taat kepada Allah. Kita kok aras-arasan taat kepada Allah, ya berarti iman kita lagi lemah. Nah, kita kok lagi semangat untuk bermaksiat, ya berarti iman kita lagi lemah. Kita kok lagi semangat untuk meninggalkan maksiat, ya berarti iman kita lagi kuat. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa idza ibtala, dan ketika dicoba siapa hamba baliatan kepada cobaan kola, maka berkata siapa hamba tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pak Jani semalam katanya digigit kerawe, tawon, penyengat. Apa yang dibaca? Wamret. Oh, nyabai. Kalau nyabai enggak dapat pahala ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kok orang mati wae. Pokok setiap musibah itu kita disunahkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu begitu ya. Jangan kok orang mati wae terus bacanya yang bener. Kadang kita dengar tuh orang bacanya terbalik-terbalik. Inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada yang seperti itu. Inna lillahi gitu ya. Inna sesungguhnya kami itu lillahi hanya kepunyaan Allah, wa inna dan sesungguhnya kita itu ilahi kepada Allah, raji'una pada kembali muanya. Jadi kita tuh ya dari Allah, asalnya kita tidak ada, terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini maknanya la haula wala quwata kalau kita belum paham. Wala haula dan tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah atau taat kepada Allah. Wala quwata dan tidak ada daya kekuatan untuk menolak mudarat illa billahi kecuali dengan Allah al-ali yang maha mulia, yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Jadi Mas Gendon kok telap sholat, telap ngaji, itu yang ngasih kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kok terhindar dari suatu cobaan, suatu masalah, itu yang ngasih kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandiri kita sendiri manalah telap, ya kan? Nggak mampu, ya kan? Walaupun lah apa Pak Sekdes, kita dekat musola, kalau udah dikasih kekuatan oleh Allah, biar hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum, karep mula, terserahlah, nak tidurlah. Itu kalau udah dikasih kekuatan oleh Allah. Teslah kalau tidak percaya ya. Yang bikin orang mau ke musola itu karena imannya, karena ditolong Allah, dikasih kekuatan oleh Allah atas usaha dan keinginan dari hati dan pikirannya. Nah, orang ke musola itu bukan jauh dekatnya. Nah, walaupun ibaratnya ke masjid, ke musola itu bukan karena jauh dekatnya. Walaupun kita rumahnya jauh, kali hati kita itu dekat dengan masjid, dengan musola atau tempat jamaah, ya nanti akan mudah. Tapi walaupun rumah kita tuh mepet dengan tempat berjamaah entah musola entah masjid itu, tapi kalau hati kita jauh dari rasa tempat berjamaah itu, entah musola entah masjid, ya kita tidak akan bisa datang. Itu begitu. Lagi rumusnya dalam Quran itu kita diajari oleh Allah itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billah.
Orang kok mampu innama ya'muru sesungguhnya mampu memakmurkan masjid Allah kepada masjid-masjid Allah itu ya man orang-orang amanah yang pada beriman Allah kepada Allah. Ukurannya iman. Ukurannya iman. Bukan kok pegawai masjid, pegawai syarak atau panitia masjid, enggak ada urusannya tulisannya di situ. Urusannya iman. Walaupun pegawai masjid aras-arasan ya banyak. Walaupun imam masjid aras-arasan ke masjid ya banyak. Kalau lagi imannya lemah, nah itu begitu. Karena urusannya innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Urusannya iman ke masjid itu. Amal itu urusannya iman. Itu begitu. Kalau lagi aras-arasan berarti imannya lemah. Gitu ya. Beliau akhirnya kaget lah Pak. Yang penting iman itu dulu ya kepada Allah. Ruwiyah diriwayatkan anahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi la taksiru jangan memperbanyak siapa kalian semua al kalama kepada ucapan bi ghairi dzikrillahi dengan tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah omongan yang kira-kira macam-macam nanti urusannya akhirnya tuh debat. Urusannya tuh ayel-ayelan. Nah, contoh lah tadi saya dengar perkara jalan lah ya. Yang voting, yang ini ya itu udah pokoknya udah nah, gitu. Pokoknya sesuatu kok tidak untuk zikir kepada Allah, ya yes, begitu. Nah, itu begitu. Nah, itu cuma contoh, bukan kok Pak Guru marahin bunda. Ini nyontohkan ini loh, nyontohkan la taksiru al kalama bi ghairi dzikrillah. Sama kalau ngomong akhirnya Pak Guru Tamrin sampai kemana tadi? Tidur. Tidak jadilah. Wa inna kasratal kalama karena sesungguhnya kebanyakan berbicara bi ghairi dzikrillahi dengan tanpa zikir ingat kepada Allah itu qaswatul qulubi menjadikan kerasnya hati. Setiap omongan kita kok terlalu jauh tidak ingat kepada Allah ya akhirnya menjadikan hati kita keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras, akhirnya utaknya ya keras. Walal mu'alif rahimahullah. Wa inna abadan nasi dan sesungguhnya paling jauh-jauhnya manusia minallahi dari Allah Subhanahu wa taala itu al-qalbu hati al-qasi yang keras atau membatu. Jadi orang kok semakin hatinya keras, jadi nanti ibadahnya, omongannya, perbuatannya itu bukan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, walaupun seolah-olah ngomong tentang agama, tapi akan menjadikan dia dan orang lain menjadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hatinya keras. Wah, apapun pokoknya kalau tidak senang dia sudah jelek semua. Nah itu begitu karena hati kita menjadi keras. Nah, itu begitu. Harus latihan. Nah, apapun itu lebih baik Bang Firman rokokan. Tapi ingat sama Allah, ya Allah, aku cuma rokok gini wae kok seenak ini. Iya kan? Ndak ada ini, ndak popo, ndak ada ini, ndak popo ini sudah. Ya Allah. Oh, akhirnya sampai bunyi fabi ala'i rabbikuma tukadziban. Saking nikmatnya, ingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ngecuprus tentang agama kayak macam-macam. Kadang malah lupa sama Allah yang ke depan egonya. Ya akhirnya menjadi keras hati kita. Itu begitu. Kita ngomong tuh nanti kalau kita lagi belajar, ya, belajar memperbaiki diri. Itu nanti ada itu, setiap Pak Sekdes ngomong tuh, kamu ngomong gini lah, di hati itu pasti begitu. Kalau dia tidak percaya nanti diteliti hatinya masing-masing. Kamu ngomong begini, 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 nanti kamu biar dianggap begini. Kata-kata dalam hati, rasa seperti itu pasti ada. Nah, itu kalau nak meneliti diri sendiri atau mujahadah nafsi atau meneliti diri sendiri, merangi diri sendiri itu begitu. Nah, nanti kalau kok kita itu tergiur, iya, wah terus ngomong begini, nanti biar aku dianggap begini, di hati pasti begitu ada.
Diteliti kalau tidak percaya. Itu kalau ingin kita niatnya kok ingin baik, itu pasti terasa. Pasti kita ingat omongan itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini pasti kita nanti ingat. Oh, ini berarti yang dikatakan Pak Guru kemarin. Iya ya, aku ada rasa kalau aku ngomong begini supaya nanti dianggap lah, dianggap benar lah, dianggap orang beginilah. Nah, itu pasti ada, teliti kalau tidak percaya. Bahkan kita nak nipu istri itu ya ada rasa itu di hati itu, ya kan itu. Kita ngomong begini ya, nanti istri saya biar nganggap begini. Nah, pasti ada begitu. Atau guru sama muridnya, atau orang lain sama orang lain, itu pasti begitu. Nah, itulah yang nanti itu harus kita perjuangkan. Loh, dulu saya ya begitu Pak Mukhlis. Nah, begitu awal-awal ngaji dulu waktu apa? Wah, ya nak centeng nian pokoknya harus, wah, nggak bisa tuh. Nah, dulu waktu masih kecil dulu ya. Nah, setelah belajar sedikit demi sedikit, oh itu namanya mujahadah nafsi, merangi hawa nafsu itu begitu. Salah satunya melihat diri kita sendiri dari hati kita. Itu begitu. Pasti itu begitu Pak Janis. Setiap kita nak ngomong, itu pasti hati itu berkata-kata, ngomong gini terus. Nah, itu begitu. Nah, itulah ibaratnya tuh dorongan daripada nafsu. Wa idza rawah mana tadi ya? Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Itu yang nomor 2. Nomor 3, jadi yang pertama orang kok ibaratnya itu memperbanyak ingat kepada Allah, maka dia akan selamat dunia akhirat. Yang kedua, ketika terjadi sesuatu dia ingat bahwa semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan dia tidak akan mampu untuk melaksanakan aktivitas kebaikan ataupun menolak terhindar dari kemaksiatan kecuali kalau ditolong Allah Subhanahu wa taala, dikasih daya kekuatan oleh Allah. Yang nomor 3, wa idza uti, dan ketika diberikan siapa orang tersebut nikmatan kepada nikmat, qala, maka berkata siapa orang tersebut, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, adapun segala pujian itu lillahi, hanya dari Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam. Syukron sebagai rasa syukurnya, linikmati, dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dapat sesuatu, dia tidak bangga dari dirinya sendiri. Oh, dapat apa Bang Firman? Wah, ini dapat segini. Kalau aku tidak usaha kerja macam ini, entahlah. Wah, ya kan? Lupa dia bahwa itu semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Banyak sekali orang yang sama dengan kita, usahanya umpama, tapi ya tidak sukses kita. Sama-sama punya sawit, lebarnya sama, ya kan? Keadaannya sama. Tapi belum tentu sama dengan kita. Mungkin dia habis di jalan untuk bayar kredit segala macam ini itu dicuri orang, kita tidak. Jadi kenikmatan yang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenyataannya bahwa harus bersyukur tuh begitu. Jadi semuanya tuh bukan dari jerih payah kita. Kita itu cuman sekedar perantara, andaikan kok kerja. Begitu, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pedagang, dagangannya sama, yang didaganginya sama, dagangnya jejer, bukanya sama, nanti tutupnya sama. Itu nanti beda-beda karena Allah sudah membagi sendiri-sendiri. Maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. An Samarati ibni Jundib radhiyallahu an. Samrata ibni Jundib, Samrata ibni Jundib radhiyallahu an. Qala, sudah berkata siapa Samrah. Samrah itu nama perempuan ya. Nama laki-laki ya. Qala, sudah berfirman siapa sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhabul kalami, adapun paling dicintai-cintainya kalimat ilallahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, itu arbaun, 4 kalimat.
Ada 4 kalimat yang andaikan kita ucapkan itu paling dicintai oleh Allah. Rupanya subhanallah, lafaz subhanallah walhamdulillah, dan lafaz alhamdulillah wala ilaha illallah, dan lafaz la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lafaz Allahu akbar. La yadurruka, maka tidak akan bahaya kepadamu, biayyihinna, dengan manapun di antara 4 tadi, badakta, memulai siapa engkau. Nak kalian mulai alhamdulillah dulu ya boleh, mulai subhanallah dulu boleh, mulai la ilaha illallah dulu boleh, mulai Allahu akbar ya boleh. Itu maksudnya begitu. Akhrajahu, mengeluarkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim, wa Nasai, dan Imam An-Nasai. Jadi ada 4 kalimat yang Allah tuh paling seneng. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu udah usah banyak-banyak Pak Sekdes ya. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Sudah istiqomah setahun baru ditambahi. Sholawat 10 kali pagi, sholawat 10 kali sore. Nanti dibedakan dalam hidupnya. Kalau tidak lebih enak ditinggalkan. Nah, ya, itu begitu. Walaupun sebenarnya walaupun tidak lebih enak ya jangan ditinggalkan. Karena mungkin bukan masalah kita bacanya itu, mungkin ada dosa-dosa yang lain gitu. Sebenarnya begitu. Tapi kata para guru-guru kita tuh begitu. Kalian kok bisa istiqomah, tak dzikir, tak ngaji, tak apa. Kalau tidak enak ditinggalkan. Nah, ada begitu memang guru-guru kita. Waruwiyah, dan diriwayatkan anahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulu, maka mengucapkanlah kalian semua la ilaha illallah, kepada lafaz la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lafaz Allahu akbar. Wa qulu, dan mengucapkanlah kalian semua subhanallah walhamdulillah. Wa qulu, dan mengucapkanlah kalian semua tabarakallah, lafaz tabarakallah. Fa innahunna, maka sesungguhnya 5, fa innahunna, maka sesungguhnya la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, itu khamsun 5. La ya'tiluhunna, yang tidak akan ada yang bisa membandingi kepada 5 tadi, apa syai'un, segala sesuatu. Gak ada yang membandingi lafaz la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah. Nah, itu begitu. Kalau dijelaskan itu lama itu ya. Wa idza itadata, dan ketika memulai siapa kalian sama fisya'in, di dalam segala sesuatu. Qala, maka berkatalah siapa engkau bismillahirrahmanirrahim. Ketika ingin apa saja. Ketika ingin apa saja. Khususnya ya perkara yang baik ya. Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Asal dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu rata-rata nanti ya berakhir dengan alhamdulillah. Itu begitu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala, sudah berkata siapa Abi Hurairah. Qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin, adapun tiap-tiap perkara dzibalin, yang mempunyai kebaikan, la yabda'u, yang tidak dimulai fihi, di dalam tiap-tiap perkara kebaikan, bihamdillahi, dengan lafaz alhamdulillah, fahuwa, maka adapun segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, itu aqta'u, akan terputus. Akhraja, mengeluarkan kepada hadis siapa Ibnu Hibban. Wa idza afrata, dan ketika apa itu namanya, terpleset, apa mana Pak? Ketika terpleset, minhu, dari hamba, apa damban kepada dosa, aksaro, artinya banyak apanya damban dosanya, sodaro, maka keluar minhu, dari hamba tadi, qala, maka berkata siapa hamba tadi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Astaghfiru meminta ampun siapa saya Allah kepada Allah al-azima, kepada Allah yang maha agung. Wa atubu dan bertobat siapa saya ilaihi kepada Allah. Setiap apapun yang sudah kita berdosa, cepat-cepat andaikan terpeleset dari dosa, cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anasin dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sudah berkata siapa Anas bin Malik? Qala sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala adulukum, apakah tidak menunjukkan siapa saya kum kepada kalian semua? Ala daikum, atas apa penyakit kalian semua, wadawaikum dan obat kalian semua. Inna da'akum, sesungguhnya penyakit kalian semua itu adunubu, dosa. Wadawaakum dan adapun obat kalian semua itu al-istighfaru, meminta ampunan kepada Allah. Jadi dosa itu penyakit, obatnya yaitu istighfar. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbas. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana adapun barang siapa itu lazima istiqomai al istighfar kepada istighfar, ja'ala maka akan menjadikan Allah lahu kepada orang tersebut mingkuli dikin dari tiap-tiap sesuatu yang sempit dalam masalahnya, makhrojan akan memberikan jalan keluar. Mingkuli hamin dan dari tiap-tiap kesusahan yang diderita oleh hamba tersebut, kalau dia melazimkan istighfar, farjan kepada memberikan jalan keluar. Warozakohu dan memberikan rezeki siapa Allahu kepada orang tersebut yang melanggengkan istighfar min haitsu la yahtasib, dari tidak disangka-sangka. Kalau gaji kan sudah tentu disangka-sangka, itu enggak disangka-sangka, tiba-tiba ada. Apapun sebabnya itu Allah mampu. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa al-Imamul Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Itu ibu-ibu PKK itu masih hidup pada itu? Kok tidak ada suaranya? Wa Nabi Bakrin dan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ani Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Alaikum, melazimkan atau menetapi atau mengistiqomahkanlah kalian semua bila ilaha illallah, dengan lafaz la ilaha illallah, wal istighfaru dan juga melanggengkan istighfar, waksiru dan memperbanyaklah kalian semua minhuma dari keduanya la ilaha illallah dan istighfar. Fa inal iblisa, maka sesungguhnya iblis itu qala berkata siapa iblis, ahlaktu, merusak siapa saya annasa kepada para manusia binudunubi dengan dosa-dosanya. Iblis itu merusak kita itu dengan dosa-dosa kita. Wa ahlakuni, dan merusak siapa para manusia nih kepadaku bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Pokoknya penghapusannya setan la ilaha illallah. Plus wal istighfari, dan juga istighfar. Dosa riat Pak Janes ya kan? Ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, gagal maneng setannya, ya kan itu. Karena meminta ampun. Falamma ra'aitu, maka ketika melihat siapa saya dalika, kepada demikian dosa, ahlaktuhum, mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, ahlaktu, merusak siapa saya kepada para manusia bil ahwa'i, dengan hawa nafsunya. Wahum, adapun mereka itu yasabuna, menyangka siapa mereka, annahum, sesungguhnya manusia itu mutaduna, mendapat hidayah. Asalnya berdosa, tobat, akhirnya ikut pengajian, ya kan, menjadi baik. Setelah ngaji tidak paham ceramah pula, nah, sama orang ngato orang ini. Nah, perasaan dia benar, padahal itu dirusak oleh setan. Dia merasa bahwa dia benar, padahal baru ngaji dari YouTube, baru ngaji belum paham, ya kan. Nah,
nerangkan nerangkan orang pula, nyalah-nyalahkan orang pula. Perasaan dia benar, rupanya anahum muhtadun, rupanya mereka dirusak ahlak tahum bil ahwa, dengan hawa nafsunya yang dia merasa benar. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad wa Abu Ya'la dan Abu Ya'la. Qala sudah berkata siapa Abu Lais rahimahumullah. Mana adapun barang siapa itu hafidho hafal sab'a kalimatin 7 kalimat ini, fahuwa maka adapun orang yang hafal 7 kalimat ini itu syarifun mulia indallahi ta'ala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu dan para malaikat, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah dunubahu kepada dosanya orang tersebut. Kita kok hafal 7 kalimat ini, maka orang itu, kita itu dianggap dimuliakan oleh Allah, mulia di sisi Allah dan para malaikat, dan dosa-dosa kita diampuni Allah. Walau kanat, walaupun ada apa dosa itu mislu zabadil bahri, sepadannya busanya samudra. Wayajidu dan menemukan siapa orang tersebut merasakan halawata taati kepada nikmatnya taat kepada Allah. Wayakunu dan ada apa hayatuhu hidupnya orang tersebut itu mimma itu mamatahu, wayakunu dan ada apa hayatu hidupnya, wa mamatuhu dan matinya itu khairan baik, matinya hidupnya baik, ibadahnya terasa nikmat. Asal hafal ini nanti 7. Al-ula adapun yang pertama itu ayakula jika mengucapkan ingda ibtida'i kulli syai'in ketika memulai segala sesuatu bismillahi dengan lafaz bismillah, mau apa saja bismillah. Wasaniatu dan yang kedua ayakula jika berkata ingda firogi ketika sudah selesai, inda firogi kulli syai'in ketika selesai melaksanakan segala sesuatu, alhamdulillahi mengucapkan alhamdulillah. Wasalisu dan yang ketiga ayakula jika mengucapkan idajaro ketika berjalan ala lisanihi atas lisannya apa mas segala sesuatu layaknihi yang tidak patut apa mahu kepada lisan, mengucapkan astagfirullah kepada lafaz astagfirullah. Warobiu dan adapun yang keempat ayakula jika mengucapkan ida aroda ketika menginginkan fi'lan kepada segala sesuatu insyaallahu kepada lafaz insyaallah. Jika ingin mengerjakan sesuatu mengucapkan insyaallah. Insya jika menghendaki siapa Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisatu yang kelima ayakula jika berkata siapa orang tersebut idastakbala ketika menghadap ilahi kepada orang tersebut apa fi'lun pekerjaan makruhun yang dibenci, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wasati satu dan yang keenam ayakula jika mengucapkan ida asobathu musibah, ida asobat ketika mengenaihu kepada orang tersebut apa musibah atau musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wasabiatu dan yang ketujuh la yazalu tidak berhenti yajri mengalir ala lisanihi di atas lisannya filaili di malam hari wa nahari dan di siang hari apa kalimatul la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam kitab Tambil Ghafilin ya ini ya, itu orang kok hafal 7 ini. Yang pertama ketika memulai sesuatu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ketika selesai alhamdulillah, ketika lupa salah dosa astagfirullah, ketika ingin mengerjakan sesuatu insyaallah, ketika melihat atau ingin mengerjakan sesuatu yang berat atau sulit la haula wala quwata illa billah, ketika sesuatu terjadi padanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang terakhir siang dan malamnya lesannya selalu terbiasa mengucapkan la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.